Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, berjumpa kembali di channel saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang kalender pendidikan dan bagaimana cara menyusun rincian minggu efektif. Jadi sebelum aktivitas pembelajaran dilaksanakan di awal tahun pelajaran atau sebelum masuk di awal tahun pelajaran, setiap lembaga pendidikan ini harus membuat perencanaan. Nah, salah satu perencanaan yang wajib disusun yang pertama adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun yang di dalamnya mencakup misalnya awal tahun pelajaran baru, kemudian hari libur, ya, hari-hari efektif termasuk hari-hari yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah atau madrasah. Nah, maka kalender pendidikan ini nanti menjadi acuan bagi lembaga pendidikan untuk menyusun seluruh kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Nah, biasanya kalender pendidikan ini sudah disusun oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dengan menyesuaikan kalender nasional. Jadi kalender yang disusun oleh Kemendikbud ataupun oleh Kemenak ini nanti dijadikan acuan oleh sekolah atau madrasah untuk menyusun kegiatan pembelajaran ya lewat kalender pendidikan itu selama setahun. Nah, jadi meskipun sudah ada kalender pendidikan dari pemerintah, setiap satuan pendidikan, sekolah atau madrasah tetap harus menyusun kalender pendidikan sendiri karena setiap lembaga pendidikan pasti punya hari-hari tertentu yang digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan madrasah masing-masing. Nah, misalnya ada peringatan harlah madrasah. Nah, itu juga nanti tidak mungkin itu sama dengan madrasah lain, sehingga madrasah harus mengembangkan kalender pendidikan sendiri. Nah, kalender pendidikan ini nanti ya selain digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran oleh pihak madrasah, ini juga menjadi acuan bagi guru untuk membuat rincian minggu efektif. Jadi salah satu tugas guru adalah menyusun perencanaan. Nah, perencanaan paling awal yang harus dibuat oleh guru adalah membuat rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif ini adalah rincian atau jumlah minggu yang nanti akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ya, biasanya dibagi per semester. Nah, apa fungsi dari rincian minggu efektif ini? Nah, bagi guru, rincian minggu efektif ini berguna sebagai pedoman untuk membuat distribusi alokasi waktu ya, ketika nanti menyusun prota atau promes. Nah, dengan adanya rincian minggu efektif ini nanti akan memudahkan guru untuk membagi kompetensi dasar sesuai dengan waktu yang ada. Jadi dengan mengetahui jumlah minggu efektif itu nanti akan diketahui jumlah jam pelajaran selama setahun. Nah, sehingga untuk membagi kompetensi yang tersedia nanti akan lebih mudah, sehingga tidak ada kompetensi dasar yang nanti tercecer atau tidak mendapatkan waktu karena sudah habis waktunya. Terkadang ada guru yang ketika mengajar ini tidak memperhatikan jumlah jam pelajaran yang tersedia selama 1 tahun, sehingga ketika dia mengajar kompetensi dasar tertentu misalnya, itu diajarkan melebihi alokasi waktu yang ada. Nah, ini ketika satu kompetensi dasar ini diajarkan melebihi waktu yang ada, maka nanti akan mengambil jatah jam pelajaran kompetensi dasar yang lain. Nah, ini seringkali terjadi, sehingga ketika
jam pelajaran dalam 1 tahun ini sudah habis, ternyata kompetensinya masih ada yang belum tercapai, materinya masih ada yang belum diajarkan. Nah, ini tidak akan terjadi ketika seorang guru membuat rincian minggu efektif, sehingga nanti setiap kompetensi dasar ini sudah dibagi di awal ya, di awal tahun sudah dibagi dengan jam pelajaran yang ada. Maka perincian minggu efektif itu sangat penting agar semua KD, semua kompetensi dasar itu nanti bisa terdistribusikan dengan baik dan mendapatkan jam pelajaran semua. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita praktikkan bersama-sama. Baik, ini adalah contoh kalender pendidikan yang telah disusun oleh kantor wilayah Kemenak Provinsi Jawa Tengah untuk tahun pelajaran 2022-2023. Nah, kalender pendidikan ini menjadi acuan setiap madrasah di Jawa Tengah untuk melaksanakan program pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Nah, meskipun demikian, pihak madrasah punya wewenang, punya hak untuk mengembangkan kaldik ini sesuai dengan kebutuhan madrasah. Nah, karena setiap madrasah pasti punya kebutuhan masing-masing ya. Misalnya ada event apa, event harlah, event lomba-lomba, atau event-event yang berkaitan dengan kemadrasahan, ini nanti pasti akan merubah atau menambahkan event tersebut dalam kaldik. Nah, bagaimana cara menambahkan event itu dalam kaldik atau bagaimana cara merubah kaldik itu? Mudah saja, karena Kemenak sudah menyediakan kaldik dalam bentuk file Excel yang editable ya, yang bisa diedit. Tinggal kita tambahkan saja. Nah, misalnya ini ya, tahun ajaran baru dimulai bulan Juli ya, dimulai bulan Juli dan berakhir nanti di bulan Juni. Nah, tinggal kita punya event di mana, misalnya kita ambil di bulan September ya, tanggal 14 ini misalnya. Nah, tanggal 14 ini kita tambahkan sebagai misalnya harlah madrasah misalnya harlah madrasah. Nah, oke, kita tandai saja, tinggal kita tulis saja di sini. Nah, begitu. Nah, harlah madrasah misalnya begini. Nah, mudah ya. Jadi kaldik itu sudah disediakan oleh pemerintah dan kita tinggal mengembangkan sendiri. Pihak madrasah atau sekolah atau satuan pendidikan tinggal nanti menambahkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Oke, saya kira itu bisa dipahami ya. Nah, langkah selanjutnya, dan ini menjadi tugas guru, adalah menyusun rincian minggu efektif ya. Ini penting sekali supaya nanti distribusi kompetensi dasar selama setahun nanti bisa terdistribusikan dengan baik ya, tidak tumpang tindih dan tidak ada KD yang tercecer. Nah, bagaimana cara menyusun rincian minggu efektif? Nah, kita buat formatnya dulu. Nah, biasanya format yang digunakan seperti ini ya, bisa dilihat di layar. Nah, di sini ada identitas madrasah ya, satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran apa, kelas apa, kemudian semester ganjil atau genap, dan tahun pelajarannya. Ini untuk penyusunan rincian minggu efektif ini nanti dibuat per semester, jadi biar lebih mudah. Nah, langkah pertama untuk membuat rincian minggu efektif ini, yang pertama adalah kita hitung jumlah pekan atau jumlah minggu per bulan ya, per bulan. Nah, kita kembali ke kaldik. Nah, ini misalnya bulan Juli, ini kita hitung ada berapa minggu. Nah, cara menghitung minggu dalam sebulan ini adalah dengan melihat harinya. Nah, jika ada minggu yang harinya kurang dari 4 hari, maka
itu tidak dihitung. Nah, contohnya di bulan Juli ini, ya, ada minggu pertama ini ya, ini hanya terdiri dari 2 hari, maka ini tidak dihitung. Ya, karena ini dianggap ikut bulan sebelumnya. Sama ini ya, di minggu terakhir bulan Juli ini ada 1 hari, maka ini tidak dihitung. Karena nanti ini hitungannya ikut di bulan Agustus. Maka bulan Juli ini ya, ada 4 minggu ya. Di bulan Juli ini ada 4 minggu. Nah, kita tuliskan di sini ya, jumlah minggu atau pekan di bulan Juli yaitu 4. Nah, kita lanjutkan di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Minggu kelima ini masih tetap kita hitung karena minggu ini di sini ada 4 hari, sehingga masih dianggap sebagai 1 minggu. Nah, maka di bulan Agustus ini ada 5 minggu. Ada 5 minggu. Nah, selanjutnya di bulan September. Nah, di bulan September ini, nah, di minggu pertama ini hanya ada 3 hari, maka ini tidak kita hitung ya, karena nanti hitungannya ikut di bulan Agustus. Nah, maka yang kita hitung mulai minggu kedua. Berarti September ini hanya punya 4 minggu. Oke, kemudian di bulan Oktober. Nah, Oktober ini juga minggu pertama hanya 1 dan minggu terakhir hanya 2 hari. Nah, maka di Oktober itu hanya ada 4 minggu. Nah, kemudian bulan November. Ya, bulan November ini minggu pertama ada 5 hari ya. Nah, minggu terakhir juga ada 4 hari, sehingga ini bisa dihitung menjadi 1 minggu. Sehingga di bulan November ini ada 5 minggu. Ada 5 minggu. Kemudian di bulan Desember. Nah, di bulan Desember ini awal bulan atau minggu pertama ini hanya ada 3 hari, sehingga ini tidak dihitung. Maka di bulan Desember ini hanya ada 4 minggu. Nah, gitu. Kemudian setelah kita menghitung jumlah pekan atau minggu dalam 1 semester setiap bulan ya, maka selanjutnya kita hitung jumlah minggu tidak efektif. Oke, kita kembali ke Kaldik. Nah, di sini di Kaldik ini sudah ada rincian hari-hari yang tidak efektif ya. Misalnya hari libur ya, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur akhir semester, dan hari-hari yang digunakan untuk kegiatan seperti misalnya PTS, PAS, kemudian ujian. Nah, maka selanjutnya tinggal kita hitung jumlah minggu tidak efektif. Nah, untuk menghitung minggu tidak efektif, caranya ya tinggal kita lihat harinya. Nah, jika ada minggu ya di mana di situ ada 4 hari atau lebih, ya 4 hari atau lebih yang tidak digunakan untuk KBM, nah, berarti minggu itu dihitung sebagai minggu tidak efektif. Ya, jadi ketika ada minggu ya yang mana di minggu itu ada 4 hari atau lebih yang tidak digunakan untuk KBM, maka itu dianggap minggu tidak efektif. Contohnya di bulan Juli ini ya, bulan Juli tadi ada 4 minggu ya, dihitung 4 minggu, ada 2 minggu yang ditandai merah. Ini adalah hari libur akhir semester. Kemudian di minggu ketiga ini ada 3 hari yang ditandai dengan warna hijau. Ya, ini adalah masa ta'aruf siswa madrasah ya di penjelasannya. Nah, karena ini cuma 3 hari ya, karena ini cuma 3 hari, maka ini masih dianggap sebagai minggu efektif ya. Jadi minggu ketiga ini masih dianggap sebagai minggu efektif.
karena hanya ada 3 hari yang digunakan untuk selain KBM. Berarti di bulan Juli ini ada 2 minggu yang tidak efektif. Kemudian di bulan Agustus, nah ini kita lihat ya, kita lihat di bulan Agustus ini hanya ada event 17 Agustus ini ya, HUT Kemerdekaan RI 1 hari. Kemudian di minggu terakhir ini ada 3 hari, nah kemudian nyambung di September 1 hari. Nah yang awal September ini berarti kita gabungkan dengan Agustus ya, dengan akhir Agustus. Berarti di minggu terakhir bulan Agustus ini ada 4 hari yang tidak digunakan untuk KBM. Nah di penjelasannya ini digunakan untuk asesmen nasional, nah, peserta di DMA ya. Karena kita ini DMA ya tadi, karena ini DMA maka ini juga termasuk hari-hari tidak efektif ya. Maka minggu terakhir di bulan Agustus ini dianggap minggu tidak efektif, sehingga di bulan Agustus ini ada 1 minggu yang tidak efektif. Kemudian kita kembali ke Kaldik dan berlanjut ke bulan September. Di bulan September ini tidak ada hari libur ya, tidak ada kegiatan kecuali tanggal 14 ini tadi Harlah Madrasah. Nah, ini tetap dianggap sebagai minggu efektif ya, karena hanya 1 hari ini, hanya 1 hari yang tidak digunakan untuk KBM. Kemudian di bulan Oktober, sama bulan Oktober ini juga tidak ada 1 minggu yang di situ ada 4 hari yang tidak efektif. Jadi untuk Oktober ini ya, ini jumlah minggu tidak efektifnya adalah 0 ya. Maaf ya, untuk Oktober 0, kemudian untuk September juga 0 ya. Kemudian di bulan November, di bulan November ini, nah ini di bulan November minggu terakhir ya, minggu terakhir. Nah ini ada 3 hari, nah, kemudian disambung di bulan Desember awal ini ada seminggu. Yang ditandai biru ini adalah waktu yang digunakan untuk PAS ya, penilaian akhir semester, sehingga tidak ada KBM di sini. Nah maka di bulan November ini untuk minggu terakhir ini dianggap tidak efektif ya. Jadi di bulan November ini ada 1 minggu yang tidak efektif. Kemudian di bulan Desember ini ya, di bulan Desember tadi ada 4 ya, ada 4 minggu. Minggu pertama ini tidak efektif karena untuk PAS. Kemudian minggu terakhir ini sudah masuk libur akhir semester, sehingga di bulan Desember ini ada 2 minggu yang tidak efektif. Nah, kita masukkan. Nah, setelah ketemu jumlah pekan atau minggu di tiap bulannya dan ketemu jumlah minggu tidak efektif, maka selanjutnya tinggal kita kurangi jumlah pekan atau minggu di setiap bulannya dikurangi jumlah minggu tidak efektif, maka akan ketemu jumlah minggu efektif. Nah tinggal kita hitung satu persatu. Bulan Juli ini berarti ada 2, kemudian Agustus 4, September 4, Oktober 4, November ini 4, kemudian yang terakhir Desember ini 2. Nah sudah ketemu jumlah minggu efektif, tinggal nanti kita jumlahkan totalnya. Kita jumlahkan ya, jumlah pekan atau minggu tiap bulan dalam 1 semester. Ini ketemunya ada 26 ya. Kemudian jumlah minggu tidak efektifnya ini ada 6. Nah kemudian kita kurangi saja ya, kita kurangi saja jumlah minggu dalam 1 semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif, maka nanti akan ketemu jumlah minggu efektif. Nah yaitu 20 minggu. Nah ini rumusnya ya. Jadi untuk mencari jumlah minggu efektif, rumusnya adalah
jumlah minggu dalam satu semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif, maka akan ketemu minggu efektif. Nah, oke, kita lanjutkan untuk membuat rincian minggu tidak efektif. Nah, di sini sudah ada ya, tinggal kita kopikan saja sebenarnya. Nah, kita kopikan jumlah minggu tidak efektif ini. Nah, ada 6 minggu yang tidak efektif, mulai dari Juli sampai dengan Desember ya. Nah, ini kelebihan kolom. Nah, kita tinggal lihat rinciannya saja ya. Di bulan Juli ini ya, di bulan Juli ada 2 minggu yang tidak efektif. Kita lihat di Kaldik tadi. Nah, ini 2 minggu yang tidak efektif ini adalah 2 minggu libur akhir tahun ya, libur akhir tahun ya, berarti tahun pelajaran sebelumnya, libur akhir tahun. Kemudian di bulan Agustus ada 1 minggu tidak efektif. Nah, ini digunakan untuk AN ya, asesmen nasional. Nah, untuk AN, kemudian di bulan September kosong, Oktober juga kosong. Di bulan November itu ada 1 ya, ada 1 minggu tidak efektif. Kita cek di Kaldik tadi untuk penilaian akhir semester atau untuk PAS ya. Untuk PAS sama di bulan Desember juga ada 2 minggu tidak efektif ya, Desember ini. Nah, ini ada 2 minggu tidak efektif. Di minggu pertama ini digunakan untuk PAS, kemudian di minggu terakhir ini untuk libur akhir semester ya. Jadi PAS dan libur akhir semester. Nah, ketemu. Nah, selanjutnya tinggal kita mencari jumlah jam pelajaran dalam satu semester. Nah, rumusnya ya adalah jumlah minggu efektif ya. Jumlah minggu efektif di sini berarti ada 20. Nah, dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, misalnya kita ngajar fikih ya. Kita ngajar fikih ini misalnya ngajar fikih di kelas 11. Nah, fikih itu seminggu diberikan jam pelajaran 2 ya, 2 jam pelajaran. Nah, tinggal kita isikan di sini ya. Berarti 1 kali pertemuan ya, 2 jam pelajaran, 2 JP. Nah, tinggal kita kalikan ya. Berarti 20 minggu dikali 2 jam pelajaran. Berarti hasilnya adalah 20 kali 2 berarti 40 jam pelajaran. Berarti selama 1 semester kita punya 40 jam pelajaran. Nah, 40 jam pelajaran ini kalau kita bagi ya, kita bagi menjadi pertemuan, maka jumlah pertemuan kita selama 1 semester ini adalah 20 kali pertemuan ya, karena 1 kali pertemuan hitungannya adalah 2 jam pelajaran. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita ulangi lagi langkah-langkah menghitung rincian minggu efektif sebagaimana sudah kita bahas tadi untuk menghitung minggu efektif di semester genap. Nah, kalau sudah ketemu, selanjutnya adalah menyusun prota dan promes sesuai dengan hasil hitungan kita, sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang ada. Begitu, saya kira mudah dipahami ya. Nah, demikian penjelasan tentang kalender akademik dan cara menyusun rincian minggu efektif. Nah, di pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita bahas lebih lanjut tentang tutorial menyusun prota dan promes. Nah, tetap simak video-video di channel ini dan jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan bahagia. Yang subscribe saya doakan semoga cepat naik haji. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.